Pernah dengar mengenai suku Yao? Atau bahkan pernah punya teman dari suku Yao? Suku Yao adalah salah satu dari 55 etnis minoritas yang diakui secara resmi di Tiongkok. Mereka juga merupakan salah satu dari 54 kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh Vietnam. Total populasi suku Yao di seluruh dunia ada lebih dari 3,5 juta. 2,8 jutaan ada di Tiongkok, 900 ribuan ada di Vietnam, sisanya ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Eropa, dan berbagai negara lainnya. Nah, sekarang kita lagi menuju ke Chin Siu Yao Autonomous County. Ini merupakan Yao Capital atau pusat suku Yao yang ada di dunia. Suku Yao itu sukanya tinggal di gunung-gunung, dan Chin Siu sendiri, kota yang kita tuju ini, dihuni oleh 5 cabang suku Yao yang berbeda. Ada Chashan, ada Ao, ada Hualan, ada Pan, dan Shanzi. 3 cabang yang pertama, yaitu Chashan, Ao, dan Hualan, dianggap sebagai pemilik tanah karena mereka termasuk yang awal-awal datang ke Chin Siu, kira-kira 1000-an tahun yang lalu. Sedangkan Pan dan Shanzi adalah pendatang baru. Awalnya mereka hidup nomaden. Untuk lebih mengenal orang Yao, destinasi pertama kita adalah ke museumnya orang Yao dulu, baru kita eksplor alamnya yang indah, juga kita akan belusukan sampai ke desa-desanya yang di atas gunung. Sekarang mari kita ke museumnya dulu. Yes, sampai kita di The Museum of the Yao Nationality. Ini posisi museumnya ada di atas gunung, jadi mencerminkan banget kalau orang-orang suku Yao itu sukanya tinggal di gunung-gunung. Wah, lumayan tangganya. Masih naik. Masih naik. Setelah ratusan tangga, akhirnya sampai platform museum. Museumnya tanpa tiket masuk, jadi masuknya gratis, juga nggak pakai isi buku tamu, nggak perlu nyerahin paspor segala macem deh. Udah tinggal langsung masuk aja, nikmati museumnya. Kesan pertama, Museum Yao ini megah sekali, impresif, nggak kalah sama Museum Hakka yang ada di Meizhou. Di China sendiri, orang Yao ada 3.300.000 orang. Kebanyakan di Guangxi, memang di sini capitalnya, tapi selain itu ada di Yunnan, Guizhou, ada beberapa provinsi lain. Baru di Vietnam lumayan banyak, 750.000 orang, deket sih ya. Berbatasan langsung sama Guangxi soalnya Vietnam. Di Laos ada 25.000, di Thailand ada 50.000 orang. Jadi ini lagi bahas distribution of Yao people in the world. Distribusi orang-orang Yao di dunia. Di Myanmar ada 1.000 orang aja. Di Amerika ada 50.000. Banyak juga. Oh, sampai Perancis juga ada 1.500 orang. Kanada sedikit ya, 250 orang. Jadi kalau di trace originnya dari orang-orang Yao, originnya memang dari China. Dulunya di zaman-zaman masih primitive society, fokusnya itu tinggal di sini, di Sungai Kuning, Huanghe. Terus selama Sui Dynasty, Tang Dynasty, mereka tinggal di daerah Hunan, Guangdong, Guangxi. Terus selama Song, Yuan, Ming, Qing Dynasty, ini kan perang melulu nih. Mereka nyebrangin bordernya Guangxi dan Yunnan, pindah ke Asia Tenggara, Southeast Asia. Akhirnya lewat gunung-gunung mereka masuk ke Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, dan negara-negara lainnya. Nah, udah di Asia Tenggara gitu, terus kan ada Vietnam War, itu Second Indo-China War. Vietnam War tahun 70-an, banyak orang Yao yang bermigrasi ke US, ke Perancis, Kanada, New Zealand, dan negara-negara lain sebagai refugee. Sehingga saat ini orang-orang Yao sudah menjadi international ethnic group.
Di China-nya sendiri, sekarang orang-orang Yao itu ada di, sebagian besar masih di Guangxi. Jadi dari 111 county itu termasuk cities dan district yang ada di Guangxi, 69-nya dihuni oleh orang-orang Yao. Jadi separuh ya. Kebanyakan ada di Chinxiu, ini sekarang kita di sini. Terus Pama ini yang Koko Alvin beli air umur panjang sampai 2 galon. Waktu kita masih pakai si hoki. Terus ada Tuan, Fuchuan, Tahua, Gongcheng, yang lainnya tersebar di distrik-distrik di county-county lainnya. Tapi selain Guangxi, ada juga yang di Hunan, ada yang di Yunnan, ini kita pernah ketemu, desanya isinya orang-orang Yao. Ada di Guangdong juga, Guangdong tapi bukan di Guangzhou-nya ya. Ini mereka ngumpulnya itu di sini nih, Lianan, Lianshan, Ruyuan. Terus ada juga yang di Guizhou. Dan menarik, dari 56 ethnic group yang ada di China, Yao itu ranking 13. Jadi cukup banyak, dia ranking cukup atas. Ini peta penyebarannya yang merah-merah di peta China bagian selatan. Bahasanya sendiri jadi banyak. Jadi bahasa Yao itu bukan cuma satu, tapi jadi ada multi language branch. Jadi ada Tong Shui language branch, ada Miao language branch, lalu pecah-pecah lagi. Ada Yao language branch, pecah-pecah lagi, jadi banyak banget bahasanya. Jadi bisa bahasa Yao nggak? Yang mana dulu? Banyak peninggalan-peninggalan sejarahnya juga. Artefak-artefak. Ini quite detail museumnya dan banyak yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi very nice buat orang-orang Yao yang pengen menelusuri ancestor-nya, sejarahnya seperti apa. It's really nice karena ada bahasa Inggrisnya. Batu-batu ini, ada banyak batu, ini bertuliskan hukum yang berlaku pada saat itu. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, mereka akan dijudge atau dihakimi di depan batu itu. Peradabannya orang Yao, mereka itu suka hidup di dekat-dekat gunung. Lifestyle-nya living close to the mountain. Living on the mountain, relying on the mountain for food. Jadi makanan pun mereka bergantung sama gunung. Mereka bangun rumah-rumah adatnya pakai tangan ya. Cari makannya dengan bertani. Bertani, berkebun. Nah ini di gunung-gunung. Dia punya desa-desanya begitu, ngumpul, tinggalnya di gunung. Sampai sekarang. Yuk kita lihat banyak diorama yang menarik. Makannya apa ini? Ini daging-daging di atas, dikeringin, digantung-gantung gitu. Keren. Meja makannya ya. Ini dapur ceritanya. Alat-alat di dapurnya itu banyak yang anyaman-anyaman. Mirip-mirip loh sama di Indonesia. Termasuk juga pakaiannya. Jadi modelnya kain-kain tenun gitu. Ini tempat wisatanya. Ini Shengtang Lake. Ini datangnya mesti pada saat musim kayak musim summer gitu ya, airnya banyak. Kalau datangnya sekarang musim dingin, ini kering. Ada beberapa model rumah-rumah yang biasa dibuat oleh orang-orang Yao. Nah, ini namanya Shanzi Yao Traditional House. Ini ada Ao Yao. Dari batu ya. Agak tinggi. Ada
茶山窑， ada pan yao, Hua Lan Yao. Wah, asik nih, banyak benda-benda yang bisa membantu kita membayangkan kehidupannya orang Yao seperti apa ya. Ini untuk peralatan rumah tangganya, household appliances. Ini buat wine brewing tool. Pakai sandal anyaman. Bikin wine diinjek-injek ya, pakai sandal. Sedangkan ini buat air. Oh, topi bambu. Barel kayu. Di belakang kita ada grup tour. Jadi mungkin sebentar lagi agak ramai. Ada nggak yang mirip-mirip sama budaya kita? Bambu cup. Ini jadi botol minum kali ya, bambu cup. Tapi diukir loh, keren bener. Guys, ini diukir, nggak tahu kelihatan nggak ya? Diukir-ukir. Ada bunga-bunganya, ada kepalanya. Bambu cup. Keranjang bambu, keranjang teh, yang itu keranjang teh, yang tengah. Wooden funnel itu corong. Ini corong. Gourd ladle. Ini gayung dari hulu, dari labu. Oh, itu buat bikin kue beras. Mochi dong. Buat bikin mochi. Ini kayaknya alat tumbuk-tumbuk buat nasi nih. Husking ridge. Nah, ini biasanya yang kayak gini-gini untuk nangkep ikan. Ya, fishing tool. Alat tangkap ikan. Mereka juga hunting, guys. Jadi ada senapan laras panjang juga. Apakah mereka bikin ini? Mereka bikin sendiri, tah? Keren juga. Ini alat-alat mancing semua buat tangkap-tangkap ikan. Nah, ini panah, arrow. Busur-busur panah buat berburu. Oh, ada jebakan juga, iron trap. Fish spear. Hah, itu buat tangkap ikan kayak garpu aja ya? Nah, ini alat giling, stone mill. Alat giling dari batu. Mud mill. Dari lumpur. Oh, ini rumah-rumahnya. Oh, ini barns aja. Buat nyimpen bahan makanan. Storing grains. Di luar rumah. Bahannya pakai kayu. Sama campur pakai lumpur. Typical barns yang dipakai sampai sekarang di Chinsiu untuk nyimpen grains. Biji-bijian bahan makanan. Wah, ukirannya it reminds me of Jepara actually. Ngukir loh mereka. Pintu-pintu dengan pattern Qilin dari Qing Dynasty. Ini patternnya Qilin. Salah satu hewan mitologi China. Rice scissors.
rice scissors itu untuk potong, untuk panen padi ya. Rice scissor yang ada bambunya, terus ada kayak kapak gitu tapi kecil banget. Paper making curtain, ini buat bikin kertas. Wah, peradabannya lumayan loh. Mereka bisa dengan kreatifnya menemukan alat-alat seperti ini, meskipun tinggalnya di gunung. Kreatif juga. Wah, ini apa yang panjang-panjang ini? Dragon bone water leaf of the Republic of China. Dragon bone water leaf. Untuk narik air. Iya. Oh. Untuk pengairan berarti irigasi ya? Irrigation system, right? Iya. Wah, gila. Quite wise loh bisa berpikir seperti ini. Artinya hidup itu bukan cuma bertahan hidup, sekedar cari makan, besok nggak kelaparan, nggak meninggal, udah gitu loh. Tapi bener-bener mikir gimana caranya supaya lebih produktif, gimana caranya supaya mungkin panennya bisa lebih banyak gitu ya. Pengairannya harus bagus. Interesting. Ini termasuk suku-suku minority. Guys, ini buat apa? Apa ini? Guys, Buat simpan kayu. lihat foto dulu. Oh. Numbuk-numbuk apa sih? Apa yang dipadetin? Give you clue. Peanuts. Kacang. Bikin minyak kacang. Tuh lah. Contoh mah. Oil mill. Ini apa ya? Penyulingan minyak dari kayu. Oh gitu. Ditumbuk ya. Sampai keluar minyaknya. Pertamanya grind and heat the raw materials. Pertamanya grind itu digiling dan panasin, entah itu kacang atau wijen atau biji teh atau apapun. Kedua, masukkan powder atau bubuk yang udah dipanasin itu, masukin ke iron hoop atau wooden hoop, terus dipadetin dan masukin ke chamber of the body, masukin ke situ. Ketiga, tambahin wooden wedges, kayu-kayu, potongan-potongan kayu. Terus pukul potongan-potongan kayu tersebut dengan palu dari kayu juga atau dengan batu. Jadi abis itu si oilnya keluar. Jadi bahan bakunya dimasukin ke dalam situ, tapi udah dalam kondisi udah di grind dulu, udah dijadiin bubuk, terus udah dipanasin, baru masukin di pukul-pukul, pupuk minyaknya ntar keluar, terpisah. Interesting. Bisa kepikir ya bikin begini. Sekarang kita masuk ke bagian pakaian. Jadi orang-orang Yao itu suka dengan pakaian yang berwarna-warni. They prefer colorful clothes dari zaman dulu. Majority warna yang mereka pakai adalah hijau, biru, merah, dan hitam. Mereka suka jahit, terus dibordir, di weave itu apa ya? Tenun, terus diwarnain. Ini actually mirip banget sama Indonesia. Colorful. Loh, kenapa foto-fotonya cewek-cewek semua, cowok-cowoknya nah? Ada. Nali. Coba. Oh, ini ada satu nyelip. Ini. Haize. Nyelip-nyelip ya. Oke. Let's explore more. Nah, ini kayak NTT loh. Actually banyak daerah di Indonesia yang punya kain tenun. Dan Southeast Asia juga akhirnya ya. Karena memang orang-orang Yao itu nyebar ke Southeast Asia. Nah, ini mereka bikin. Aku ingat pattern ini ada di Malaysia. Museum apa yang di KL? Textile. Ya, textile museum, right? Ada something like this. Ini sebenarnya di museum ini dijelaskan dengan lebih detail, kayak tribes
bukan tribe sih. Sebenarnya Yao itu kan ada macam-macam lagi karena mereka udah pindah ke daerah-daerah yang berbeda. Tapi aku nggak akan jelaskan terlalu detail. Kayak ini adalah Pan Yao, terus ada yang nanti Shanzi Yao, ada segala macam Yao gitu. Nah itu Ao Yao, aku nggak jelasin. Aku kasih lihat aja secara garis besar. So if you're interested to find more, come here by yourselves. Tuh ya, ini bener-bener tenun-tenunannya, wah gila. Halus loh ini. Halus, warna-warnanya cerah. Ini kalau NTT tuh Manggarai nih yang demen warna-warna begini. Kayak kita ke Ruteng ya. Iya. Wih warnanya. Jadi dari Yao sendiri itu mereka ada beda-beda lagi. Ada yang bermain di topi, ada yang main di bordiran di leher. Aksesorinya juga beda-beda. Wow, mereka pakai celana pendek ya. Ini Shanzi Yao. Shanzi. Anak gunung dong, Shanzi. Anak gunung pakai celana pendek. Shanzi Yao lebih warna hitam ya. Tuh, ini juga Hualan, namanya Lan tapi mereka pakai Hei. Harusnya biru dong, biar benar-benar Lan. Terus ada bunga-bunganya dong. Wah, cakep. Jadi museum ini khusus bahas mengenai Yao tribe aja, suku Yao aja. Yang ternyata Yao itu juga sudah jadi macam-macam. Guangxi, provinsi dengan populasi terbanyak dan distribusi terluas dari orang-orang Yao. Dan Guangxi sendiri daerah yang multi etnik, bukan cuma orang Yao, tapi ada juga orang Chuang yang jauh lebih banyak lagi dan macam-macam. Guangxi itu provinsi ranking 2 di China yang multi ethnicity. Nih, mereka pakai mutek-mutek juga loh. Pakai manik-manik ini di kepala. Kalau di Indonesia, Kalimantan banyak manik-manik. Yao ini. Oke, Yao. Nih ya permainan warna mereka. Dominasinya. Hitam, merah, biru, hijau. This one pink. Dan kita sometimes kita masih melihat orang-orang berpakaian seperti ini, terutama yang tua-tua, oma-oma gitu. Mereka masih pakai lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, ini kita pernah datengin nih tempatnya. Ini Tingpan Yao dari Mengla, Yunnan. Mengla kita lumayan lama ya nungguin plat nomor sementaranya si Hoki dulu. Jadi di Mengla itu bukan melulu orang-orang Thai ya. Ada juga orang Yao. Nah kita pas selesai, tour grupnya juga nyampe sini. Kita pindah ke ruangan berikutnya. Ini adalah orang-orang Yao yang sudah di luar negeri. Ternyata mereka masih bawa culture-nya. Pakai baju-baju bordiran, embroidery seperti ini yang berwarna-warni, cuma udah agak beda. Nah, ini contoh American Yao brides wear. Nah, ini pengantin orang Yao yang tinggalnya di Amerika. Begini bajunya. Nah, ini di mana nih? Oh, ini yang di Vietnam. Ini juga yang di Vietnam. Jadi sudah ada akulturasi budaya ya dengan pakaian khas Vietnam. Orang Yao di Laos.
Ini juga Laos. Thai mah? Thailand. Wah, ini persis sekali sama di Manggarai. Pattern mereka ya. Iya, persis, Sama Hui ya. Ini juga, look. Manggarai juga suka di gunung kok orang. Iya. Mirip. Don't tell me they're Yao. Warna juga sama. Exactly, warna, pattern, mirip banget. Ini kesenian mereka, musik dan tari-tarian. Nah, ini yang ditutup mukanya ini jenazah. Loh, tangannya siapa yang goyangin? Oh, ada orang hidup yang goyangin. This actually reminds me of Toraja loh. Indo juga ada mirip. Ada, Toraja ada. Same thing. Upacara-upacara kayak gini yang orang udah meninggal ini. Astaga, so mirip. Iya. Itu udah meninggal kan itu? Udah meninggal terus suruh kemana dia? Suruh jalan? Mungkin. Tapi ini dipegangin, kalau yang di Indonesia jalan sendiri. Masih bisa jalan. Iya. Tapi same things tentu kan, mirip. Iya. Oh, itu happy-nya orang Yao ya? Ada penjelasan ritual-ritual kebudayaan dan religi yang biasa mereka lakukan ya. Masih agama suku gitu. Jadi kayak ini ada Hongmen, pintu merah. Hongmen itu dia tujuannya untuk eliminate the harm of wild animals, ngurangin bahaya dari serangan hewan-hewan liar. Pray for the safety of people and livestock, berdoa untuk keselamatan orang-orang dan hewan-hewan ternak mereka, as well as bumper harvest. Cuma sekali dirayakan dalam beberapa tahun sekali aja. 3 hari 3 malam sekaligus acaranya. Hongmen. Terus ada Deities Parade. Ini deities-nya. Dibikin pawai. Keliling-keliling. Ini acaranya once every 3 to 5 years. 3-5 tahun sekali aja. Hari ke-6 di Juni. Lagi worship ancestor. Wow, ini nih yang kayak tadi di video nih. Releasing the soul of the dead. Melepas jiwanya orang yang udah meninggal. Ya, banyak festival-festivalnya ya. Oke, tour groups, Laila. Mereka juga punya ritual jalan di atas bara api, guys. Wah, ini dulu aku pernah lakukan waktu ikut seminarnya Tony Robbins di Singapura. Abis seminar malam-malam kita disuruh jalan di atas bara api gini. Terus dulu kayaknya karena semangat atau gimana gitu ya, nggak berasa panasnya. Ini apa sih topeng-topeng? Oh, dance mask, masker, topeng yang dipakai untuk nari, dance mask.
Ada yang kayak pad thai, ada yang ada yin and yang-nya tuh siapa nggak tahu. Taoism. Sayang. Yao people mereka ikut Taoism. Oh, pantesan ada yin dan yang tadi. Iya, ada yin and yang, iya. Oh, interesting. Wah, ini rumah apa nih? Marriage. Wedding rite, ritual pernikahan. Ada 2 tipe katanya, marrying a woman dan marrying a man. Ada acara pai-painya ya kalau mau nikahan. Katanya di Yao, female lebih penting. Female lebih penting ya? Iya. Oh, tapi surname ikut siapa? Ikut papa atau ikut mama? Itu aku nggak tahu. Tapi tengah cerita lebih penting female-nya. Oh wow. Maksudnya mereka married man kan? Iya. Ada marrying a woman, ada marrying a man. Jadi ada 2 tipe juga sih. Iya. Nah, ini lucu nih. Ini ada rumah. Jadi anak perempuan tuh ditaruh di atas gitu. Ditaruh di kamar di atas. Dia disuruh ngerajut lah, suruh nenun lah, pokoknya kerjaan-kerjaan anak perempuan ya. Nah, kalau ada cowok yang mau ngedate, mau PDKT, itu malam-malam datang bukan lewat pintu depan rumah, bukan lewat sini, tapi langsung climb to balcony, tuh kamarnya si anak perempuan ini. Gitu. Itu ceritanya si building climbing ini. Kalau si anak perempuannya setuju, dia akan bukain pintunya supaya si yang manjat itu bisa masuk ke kamar. Nggak bener nih. Aduh. Wah, ini apa nih? Makanan dong. Wah, it looks delicious. Kayak bacon tapi kok pucat banget. Oh, memang kayak gitu mereka makannya tuh, lihat tuh di foto. Emang kayak gitu, reminds me of Desa Kelitei. Di Desa Kelitei sayang, mereka boil aja pakai garam toh. Sih. Ini kereta dorong kayaknya. Iya. Ini harusnya buat jalan tuh di bawah. Pada saat yang handle-nya itu diangkat. Mau tinggal di desa orang Yao mah. Ini masih bagian dari museumnya. Jadi ada yang outdoor-nya juga. Kita bisa melihat alat-alat yang dipakai sama suku Yao. Yang ukuran real. Wah, stone gear wheel of the Republic of China. Dari batu. Water powered roller. Stone mill. Stone mill lagi. Wheel of water powered roller. Stone mill lagi. Dan kita emang benar-benar lagi ada di Chinsiu. Lagi ada di capital of Yao people in the world. Demikian kunjungan kita ke museumnya suku Yao. Sekarang kita mau explore pemukimannya, kita mau intip-intip supermarketnya, abis itu kita mau lihat alamnya juga.
Parkirnya kalau yang di kotak-kotak bayar guys. Jadi pada parkirnya di luar kotak. Pinter ya. Sekarang kita mau coba masuk ke supermarketnya. Wah, ini termasuk besar sekali supermarketnya. Segala ada. Mau bedding, tas anak sekolah, mau kuncir-kuncir rambut. Wah, ini udah kayak Carrefour dah. Sampai tas wanita. Semuanya ada. Ini ATK juga ada, lengkap. Bahkan buku-buku anak sekolah pun ada. Ini supermarket macam apa ini? Sampai hula hoop juga ada. Bola basket, bola kaki. Sampai, wah gila, ini Gramedia sekaligus Hypermart jadi satu ya. Raket, boneka, mainan, bak mandi. Nah, ini karpet-karpet yang kayak puzzle, yang empuk-empuk. Baju-baju winter buat anak-anak. Berbagai sandal lucu bulu-bulu, biar anget. Gak kedinginan di musim dingin ini. Berbagai kontainer plastik, meteran, alat-alat pertukangan, bangku-bangku plastik. Jadi kelihatannya tinggal di desa ini udah nggak usah keluar-keluar lagi. Nggak usah kemana-mana, semuanya udah lengkap di sini. Dari supermarket juga kita bisa melihat culture orang setempat ya. Kayak ini, lihat botol-botol air minumnya. Itu rata-rata ada tempat buat teh di atas. Jadi orang sini ngeteh, macam-macam pilihannya. Wah, ini buat pi nih. Ini buat cewek. Sampai kecil. Iya. Mungkin kalau musim dingin biar nggak usah ke kamar mandi ya. Taruh aja di kamar, habis itu diem-diem ya. Nggak ngerti juga sih ini pee spot atau apa konsepnya. Dari rak ini kelihatan kalau orang-orang di sini butuh minuman untuk menghangatkan diri karena banyak sekali pilihannya. All alcohols, wine, rice wine, beer, dan teman-temannya ya. Dari kemasan kecil sampai besar, kalengnya juga ada yang literan. Sekarang kita mau beli daging, kita mau bikin rendang. Dagingnya segar. Ayam juga macam-macam, ada ayam hitam tuh biasanya dipakai buat sup obat ya, ayam obat. Ada ayam yang sudah dimarinasi juga, dengan berbagai jeroan juga macam-macam dah. Tinggal dipilih mau bagian yang mana. Ayamnya gede, euy. Mamih-mamih ya. Memilih daging. Fresh produce-nya juga lengkap banget, sayur-sayuran maupun buah-buahan. Segala macam ada lah di sini. Dan seger-seger. Orang-orang lokal pun belanja ke sini kok. Passion fruit, jeruk masih dengan daun-daunnya untuk menunjukkan betapa segarnya dia. Jamur-jamurnya juga macam-macam, bahkan ada yang Koko Alvin sendiri belum pernah lihat ya. Belum. Hitam-hitam gini. Hitam. Ini sungai yang melintasi kotanya. Cantik sekali, banyak bunga-bunga bougainville. Jadi bougainville-nya itu ditanam di pot-pot di trotoar sebenarnya. Terus habis itu dia dibelokin lewat lubang itu, makanya kayak mau tumpah-tumpah gitu ke sungai. Ternyata kayak gitu cara bikinnya. Cakep banget ya. Terus air sungainya juga ngalir, bersih. Kotanya juga cantik, didandanin juga, nih dikasih jembatan-jembatan. Pohon-pohonnya banyak dikasih lampion kertas merah-merah. Ini dalam rangka apa ya? Sincia bukan. Dalam rangka apa ini? Merah-merah semua.
Selasa depan mereka punya acara adat yang cukup besar di sini. Bagaimana nih? Apakah Selasa depan kita balik lagi? Guys, lihat di atas tuh daging digantung-gantung, itu daging kering. Aduh. Lalu kita lagi jalan menuju ke alun-alun desanya nih depan. Jadi kelihatan bahwa kota ini sudah mempersiapkan diri, desa apa kota ya, sudah mempersiapkan diri untuk Pan Wang Jie, celebration terbesar mereka ini, orang Yao. Kita sampai di alun-alun, ini yang di atas ini modelnya seperti alat musik mereka yang dipakai di tari-tarian mereka. Yuk kita nyebrang. Ini di depan kita ada Yao Art Center. Lihat deh motif-motifnya di lantai deh. Ini kan kayak yang di kain tenun di Nusa Tenggara ya. Tuh. Ternyata ini adalah Pan Wang. Ini adalah leluhurnya orang Yao yang paling tua. Dan minggu depan celebrate acaranya doi Pan Wang Jie. Iya. Wah, minggu depan pesta dia. Apakah kita akan bertemu kembali minggu depan? Boleh. Banyak laro. Sekarang kita mau explore wisata alamnya. Kita perjalanan menuju Shengtang Lake. Apa nih? Kuchan Rural Tourist Area. Wah, ini apa? Suku-suku mah. Iya. Kok bakar-bakar? Iya. Suku suka bakar kan? Iya. Oh, itu ada jagung tuh yang dia jemur-jemur. Oh, bakar sampah. Perjalanan dari pusat kota Chinxiu menuju Shengtang Lake itu kurang lebih 34 km naik turun gunung. Air sungainya bersih, guys. Mandi sini, tah. Udah mules nih. Nah, loh. Bentuknya begini. Gimana nih? Coba kita lihat situasi. Wah, ini mah orang lewat kelihatan. Tutup aja dah pintunya dah. Phew, I did it, guys. I did it. Untung sepi. Coba kalau weekend mateng dah. Ayo kita explore. Lihat ada apa di sini. Mr. Panda sudah menunggu. Hari ini explore hutan-hutan berdua doang. Tidak ada orang lain. Gak ada siapa-siapa nih. Kosong. Gak takut? Enggak. Nah lo, ada yang udah main air nih. Cek-cek. Nggak lama lagi dia ambil galon nih. Katanya sih ada danau. Tapi kita udah jalan segini jauh, nggak kelihatan danau. Kemana nih? Sungainya aja lumayan dikit airnya. Kayaknya udah mulai masuk musim kering ini.
Sampai kita ke danaunya. Cuma salah season kita, kering. Tuh. Boatnya aja nempel sama tanah. Gak ada airnya nih danau. Kapan-kapan lagi deh kita coba lagi guys. Tanggung udah sampai sini, berputar saja. Keringnya ampun. Kering danaunya. Aslinya keren ini. Kalau banyak airnya kita bisa naik bambu raft itu ke depan tuh. Di antara tebing-tebing tinggi. Gunung-gunung kapur. Kars Mountains. Mulih. Sudah kita masak aja. Kita makan dulu deh. Jadi ini sebenarnya adalah camping site. Tempat car camping. Udah disediain slot-slot parkirnya juga. Satu-satu gitu dengan kerannya. Cumanya nggak ada yang camping hari ini. Mungkin orang-orang sini tahu ya, bukan seasonnya. Karena danaunya kering. Seperti ini parkirnya buat mobil. Terus sebelahnya ada tap. Ada keran. Gitu deh. Bisa buka tenda juga. Yuk, masak dulu sebelum lanjut perjalanan. Beli cieci, beli terong 4 biji 6,6 kuai. Sekitar berapa? 14-15 ribu lah ya. Terongnya cakep-cakep. Hari ini aku mau tumis terong sama zucchini, sama tomat, sama onion, sama cabai. Sebelum ditumis, si terongnya mau aku rebus dulu di air garam biar ungunya tetap ungu. Kalau udah, terongnya kita sisihin. Kenapa ini ngintip-ngintip? Ini这是改装的。Hah? 我说你这是改装的是吧？对。那还可以啊。Kalau udah, kita sekarang mau tumis bawang bombay, bawang merah, sama cabai. Sambil nunggu dia matang, kita bisa siapin zucchini sama tomat. Buat bumbunya, biar kira-kiranya gampang, aku suka nambahin tiap kali masuk sayur apa, kayak onion dulu, kasih garam. Baru nanti setelah zucchini masuk, kasih garam lagi. Jadinya nggak keasinan atau nggak terlalu tawar. Sembari nunggu zucchini mateng, tomat kita potong dadu. Nah, ini zucchini udah lumayan. Ini tomat bisa masuk. Bumbunya aku cuma pakai kaldu sama garam doang. Nah, ini si terong kan dia udah matang duluan nih, dia terakhir aja. Kalau yang lainnya sudah siap. Nah, kayak gini. Sudah wangi. Ini tomatnya memang kenceng banget, jadi dia nggak blenyek. Biasanya kalau tomat beli di Indo udah merah-merah bener, itu tomatnya agak hancur, nggak apa-apa. Jadi lebih asam-asam manis aja, lebih seger aja. Nah ini tomatnya emang kenceng banget. Jadi sudah kita masukkan terakhir terong. Makan sayur 3 macem. Ada tomat, terong, zucchini. Oke. Lunch is ready. Kita belum sempat masak nasi, jadi sayur pakai roti. 好吃吗？非常好吃。非常好吃吗？ Very good quality. Ya sayurnya bagus, sayurnya segar-segar banget. Dan kita masih punya banyak nih di bawah nih. Tuh terongnya masih ada, tomatnya masih ada, zucchini masih ada. Lihat guys sayur-sayurannya, tomat kenceng gini. Oh gile. Ini juga
Dia udah mateng, tapi nggak keras tuh. Bagus kan? Terongnya muda. Muda tapi nggak terlalu muda juga. Jadi dia masih lemes gini nih. Kita cuma beli 4 sih kemarin. Takutnya kalau terlalu banyak juga mubazir. Nah, ini zukininya juga kenceng, seger. Sekarang fresh produce kita udah nggak taruh di kulkas lagi. Karena udah dingin banget di luar, malah lebih dingin daripada di kulkas. Kalau malam kan di bawah 10 derajat Celcius tuh. Jadi bawang putih, bawang merah, cabai, lemon, tomat di luar aja. Sayur juga di luar. Wah, Koko Alvin sudah korek-korek yang lain dia. Mau cari apa tuh? Ini kalau di Indonesia namanya buah nona. Nona. Ya. Atau serikaya. Kita masih punya satu dragon fruit. Wah, ini dragon fruitnya super merah, super manis nih dalamnya. Pisang merah juga masih ada, setengah sisir. Guys, pohon jeruk di pinggir jalan ini nggak dipagar. Ini tinggal comot aja sebenarnya. Tapi punya orang ya, jangan ya. Kita melanjutkan perjalanan ke Yangshuo melalui National Road G355 dan sekarang kita lagi istirahat sebentar. Jalanannya emang sesepi ini. Ini jalannya naik turun belok-belok pegunungan banget karena lewat jalan biasa ya, bukan jalan tol. Pemandangannya cantik banget. Udaranya juga sejuk banget, sepoi-sepoi. Ini daerahnya suku Yao. Dan di depan kita ini ada tempat nanam tanaman herbal. Jadi orang Yao juga terkenal sama pengobatan herbalnya. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Yangshuo. Di perjalanan kita ketemu sama kayaknya pabrik air minum nih. Cantik sekali dia pemandangannya. Wah, di depan ini ada perkebunan teh. Ya, tea plantation. Cantik. Iya. Wah, perkebunan teh semuanya. Lihat desanya suku Yao, kayaknya nggak usah ya? Nggak usah. Keren ya ada tekonya. Iya. Oh, karena mereka teh di sini. Jam 7 malam masih di dalam gunung nih. Sudah gelap gulita. Iya, nggak ada lampu juga. Iya, dan sebelah kanan kita jurang. Sempit. Jurang, longsor. Ada beberapa ruas jalan longsor. Untungnya sepi sih, kita nggak banyak papasan sama mobil lawan arah. Jadi bisa terdengar sedikit. Iya. Gunung gede semua. Turunan terus ya? Iya. Turun terus, udah kayak kelihatan udah pelan-pelan keluar dari gunung. Back to normal road. Wih, lilit turun, ampun. Aku nyetir dulu ya guys, shift malam nih. Kita perjalanan menuju Yangshuo. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Yang suka, yang mau appreciate dan mau support perjalanan kami secara langsung bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee di kotak deskripsi. Ketemu lagi besok dari Yangshuo. Bye!